Halo sahabat Pipa, salam. Perkenalkan, nama saya Diana Yuliani Putri. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang berjalan-jalan ke tempat wisata bersejarah. Tempat bersejarah atau situs warisan merupakan sebuah lokasi resmi di mana bagian sejarah, militer, budaya, atau sosial dilestarikan karena nilai warisan budaya tersebut. Nah, situs bersejarah biasanya dilindungi oleh hukum dan banyak yang telah diakui dengan status resmi. Situs bersejarah nasional. Situs bersejarah dapat berupa bangunan, landscape, situs, atau struktur apapun yang memiliki makna lokal, regional, atau nasional. Sahabat BIPA, apakah dari sahabat-sahabat di sini ada yang pernah mengunjungi tempat bersejarah yang ada di Indonesia? Nah, tempat bersejarah di Indonesia ini sangatlah banyak. Beberapa diantaranya yaitu ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Gedung Merdeka, Gedung Sate, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak tempat wisata bersejarah yang ada di Indonesia, kita akan membahas tentang tempat bersejarah yang ada di kota Cirebon atau di Cirebon. Nah, diantaranya yaitu ada Goa Sunyaragi, Keraton Kanoman, Bank Indonesia atau Gedung Bank Indonesia, kemudian ada Kramat Pelangon, dan kemudian ada Masjid Merah Panjunan. Wah, ternyata banyak ya, meskipun masih banyak lagi yang belum saya bahas. Nah, dari sekian banyak tempat bersejarah yang ada di kota Cirebon atau di Cirebon, kita akan membahas salah satu tempat bersejarah yang cukup terkenal atau bisa dibilang terkenal di kota Cirebon, yaitu Goa Sunyaragi. Sambil saya menjelaskan mengenai sejarah Goa Sunyaragi, mari kita sama-sama jalan-jalan virtual ke Goa Sunyaragi yuk. Situs Cagar Budaya Goa Sunyaragi telah berusia kurang lebih 400 tahun. Bentuknya seperti bangunan dengan tambahan rongga serta lorong-lorong yang menyerupai goa. Awalnya, goa satu ini didirikan khusus sebagai tempat peristirahatan sekaligus tempat meditasi bagi para Sultan Cirebon beserta keluarganya. Namun, kini telah beralih fungsi sebagai cagar budaya. Nah, yang membuatnya semakin menarik untuk dikunjungi adalah konstruksi serta komposisi bangunannya yang tampak seperti taman air. Oleh karenanya, goa ini memiliki julukan sebagai Taman Air Goa Sunyaragi. Bahkan sebelum bangunan unik ini didirikan, lokasinya tersebut dahulunya memang dikelilingi oleh Danau Jati. Hanya saja, danau tersebut kemudian mengering, yang kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Ada sebuah mitos yang cukup terkenal dari gua bersejarah ini, di mana para perawan yang hingga kini belum menemukan jodohnya dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu yang diberi nama Perawan Sunti. Apabila dilanggar, dipercaya semakin sulit menemukan jodoh. Ada beberapa daya tarik lainnya. Di sini, pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai kolam pemandian, beberapa arkeologis, serta beberapa altar tempat pemujaan. Bangunan ini semakin tampak unik dengan adanya kesan profan yang didapatkan dari beberapa bangunan pendukung lainnya. Contohnya saja seperti bangunan joglo, artefak yang terbuat dari logam, kayu, keramik, hingga relief-relief kembang Kaningaran. Sedangkan kompleks goanya sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangunan goa serta pesanggerahan. Pintu gerbang terluarnya berbentuk layaknya candi serta pintu berbentuk padu raksa. Nah, berdasarkan data yang didapatkan, goa ini memiliki 12 bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada bangsal jinem, yang menjadi tempat Sultan Kasepuhan memberikan berbagai wejangan kepada para pengikutnya. Di tempat ini pula para prajurit keraton berlatih ilmu kanuragan.
Bagian kedua yaitu Gua Pengawal yang biasa digunakan sebagai tempat para pengawal sultan untuk beristirahat. Kompleks Mandek Kemasan merupakan bagian goa ketiga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai senjata. Sedangkan kompleks keempat diberi nama sebagai Gua Pandekemasang yang digunakan sebagai tempat pembuatan berbagai senjata untuk berperang. Ada pula tempat khusus untuk raja dan permaisuri beristirahat yang diberi nama Goa Langse, di mana didekor sedemikian rupa sehingga tampak cantik dibandingkan bagian lainnya. Namun ada pula bagian yang diberi nama Goa Peteng yang memang secara sengaja tidak diberikan penerangan sedikit pun. Lalu ada pula Goa Argajumud yang dibuat khusus bagi para petinggi keraton untuk bersantai ataupun mengadakan rapat-rapat penting. Bagian bangunan selanjutnya diberi nama Gua Padang Ati yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk semedi. Lalu ada juga Gua Kelanggengan yang juga digunakan sebagai tempat bersemedi. Hanya saja tempat ini dibuat khusus untuk melaksanakan semedi kelanggengan jabatan. Sedangkan Gua Pawon difungsikan sebagai dapur yang menyimpan makanan. Namun ada pula Gua Pawon yang memang dibuat khusus untuk kelelawar. Nah, sahabat IPA, setelah kita jalan-jalan virtual tadi ke Gua Sunyaragi, apa pendapat sahabat tentang Gua Sunyaragi? Pastinya bagus ya sahabat. Nah, setelah berjalan-jalan virtual dan mendengarkan sedikit tentang sejarah Gua Sunyaragi tadi, mari kita membahas tentang beberapa kosakata dari pemaparan sejarah tadi yang mungkin dari sahabat-sahabat IPA belum mengetahui maknanya. Kosakata yang pertama yaitu ada cagar budaya. Cagar budaya dalam KBBI memiliki makna daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan kehidupannya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Kosakata yang kedua yaitu mitos. Mitos dalam KBBI memiliki makna cerita suatu bangsa tentang dewa dan pahlawan zaman dahulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut. Kosakata yang ketiga yaitu perawan. Dalam KBBI, perawan memiliki makna anak perempuan yang sudah patut kawin, anak dara atau gadis. Kosakata yang keempat yaitu sakral. Dalam KBBI memiliki makna suci atau keramat. Kosakata yang kelima yaitu pertapaan. Memiliki makna dalam KBBI yaitu segala sesuatu mengenai bertapa. Kosakata yang keenam yaitu joglo. Dalam KBBI memiliki makna gaya bangunan, terutama untuk tempat tinggal, khas Jawa. Atapnya menyerupai trapesium, di bagian tengah menjulang ke atas berbentuk limas. Kosakata yang ketujuh yaitu pesanggrahan. Memiliki makna dalam KBBI yaitu peristirahatan. Kosakata yang kedelapan yaitu padu raksa. Dalam KBBI memiliki makna bangunan berbentuk gapura yang mempunyai atap. Kemudian kosakata yang kesembilan yaitu bangsal, memiliki makna dalam KBBI rumah yang dibuat dari kayu untuk gudang, kandang, dan sebagainya. Kosakata yang ke-10 yaitu semedi, memiliki makna dalam KBBI pemusatan pikiran dan perasaan atau meditasi. Nah, sahabat, itu tadi sedikit pemaparan tentang jalan-jalan ke tempat bersejarah. Nah, tempat bersejarah yang tadi kita bahas itu adalah Gua Sunyaragi. Mungkin cukup sekian pertemuan kita di video kali ini. Terima kasih sahabat IPA. Salam budaya.